Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita berada masih di dalam pembahasan Al-Jannah wan Nar. Sahih? Qala wal jannatu wan naru la tafniyan. Surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang tidak akan fana. Artinya dia kekal abadi selama-lamanya. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Balasan mereka dari sisi Rabb mereka adalah Jannatu Adn, yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal ayat fit ta'bidi al khulud fil jannah katsira. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kekalnya seorang berada di dalam surga itu sangat banyak. Atau ta'bidil khulud fil jannah, ta'bid ini adalah menunjukkan selamanya. Selamanya seorang dalam surga itu sangatlah banyak. Di antaranya ini. Cukup insyaallah. Wa amma finnar fa dzakara fi thalathati mawadhi'. Adapun pada neraka, Allah menyebutkan hanya pada 3 tempat saja yang menunjukkan bahwasanya neraka ini kekal abadi selama-lamanya. Finisa, pertama dalam surat An-Nisa, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Syahidnya apa? Illa tariqa jahannam. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang zalim, Allah tidak akan ampuni mereka dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada mereka suatu jalan, melainkan Allah akan berikan jalan menuju ke dalam neraka jahanam. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Menunjukkan neraka itu juga adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang kekal. Surat An-Nisa, ya, ayat 168 sampai 69. Kemudian berikutnya pada Al-Ahzab, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sa'ira di sini maknanya apa? Nah, yang menyala-nyala. Wa fil jin wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Nah. Wa qala Allah Ta'ala innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Nah, Allahu alam, akan tetapi syahid di sini disebutkan ada 4. Maka nujannah wan nar, tempat letaknya surga dan neraka. Pembahasan baru ikhwan ya. Al jannah fi a'la illiyin, jannah itu berada di paling atas illiyin. Ya, illiyin ini adalah asama asabiah. Ya, langit yang keberapa? Ke-7 itu namanya illiyin atau illiyun. Wakila dikatakan juga as-samaul ulya. Ada yang mengatakan as-samaul ulya, langit yang paling tinggi, yang tinggi. Qila fi maratibil aliyah fil jannah. Ada yang mengatakan juga illiyin ini adalah ya pada martabat, derajat yang sangat tinggi, yang paling tinggi, yang tinggi fil jannah, di surga. Naam. Allah berfirman, dasarnya adalah kalla innal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang dia abrar, berbuat baik, taat kepada Allah Azza wa Jalla, itu berada di illiyin. Nah, maksudnya apa? Di langit yang ke-7.
Artinya surga di sana tempatnya. Paham ya? Atau di tempat yang tadi yang kita telah bawakan, ada 3 aqwal di sini. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Barra bin Azib al-masyhur fi qissati fitnatil qabr. Fayaqulullah azza wa jalla berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'iliyyin." Tulislah catatan kitab hambaku fi 'iliyyin. Ya, di Iliyin. Wa'iduhu il ardi, dan kembalikanlah dia apa? Ke dunia. Nah, wan naru fi asfali safilin. Adapun nar, dia asfalu safilin, berada di bawah yang paling bawah. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, kala inna kitabal fujjar lafi sijjin. Nah, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amal kitab al-fujjar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang dia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, lafi sijjin, di dalam sijjin, ay fil ardi sabi'ah as-sufla, fil ardi sabi'ah as-sufla. Di mana? Di bumi yang ke-7 yang paling bawah, artinya di dalam, ya, dalam bumi. Kan bumi ini juga berlapis-lapis ya kawan ya. Bumi juga berlapis-lapis. Di mana neraka paling bawahnya? Di sini ada ta'liq dari As-Safarini rahimahullah dalam kitab Lawami'ul Anwar, ba'da an dzakara al-aqwal fi makanin nar, setelah menyebutkan pendapat-pendapat para ulama yang menunjukkan tentang tempatnya neraka di mana sih. Walhasil, kesimpulannya, annal jannah fauqa sama'a sabi'ah, bahwasanya surga itu dia berada di atas langit yang ke-7. Paham ya? Surga berada di mana? Di atas langit yang ke-7. Wasaqfuha al-arsyu. Dan atapnya surga itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, Iliyin. Kita berada di atas. Allahu akbar. Wa annan nar fil ardi sabi'ah ala sahih. Adapun neraka itu tempatnya di bumi yang paling bawah yang ke-7 menurut pendapat yang sahih. Wabillahi taufiq. Lihat ikhwan. Ya. Surga di mana, neraka di mana. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menghinakan sekali penduduk neraka dan memuliakan sekali penduduk apa? Jauh sekali. Ya. Kita di langit ke-7, kemudian dia di bumi paling bawah. Na'udzubillah. Paham ya kawan ya? Nah. Di mana tadi? Wa qawlu sallallahu fi haditsil Barra bin Azib as-sabiq. Fayaqulu Allah Ta'ala, "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin fil ardi sufla." Ini tulislah, ya. Tetapkanlah, tulislah catatan kitab hamba saya ini fi sijjin. Ai fil ardi sufla, di tanah yang paling bawah. Sufla, yang paling rendah, yang rendah. Na'udzubillah. Ya. Ini harus kita yakini, kan ya? Harus kita yakini adanya demikian. Kemudian berikutnya ahlul jannah wa ahlun nar. Ahlul jannah kullu mu'min taqiyyin. Setiap orang mukmin yang beriman. Li'annahum awliya Allah, karena mereka hakikatnya orang mukmin beriman adalah wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja derajat kewalian itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Ya. Sesuai imannya seorang bagaimana. Sesuai apa? Imannya seorang. Semakin tinggi imannya,
amalnya semakin tinggi, maka nanti akan semakin tinggi derajat kewaliannya dia. Dan wali itu dengan iman, ya, bukan dengan gila, ya, bukan dengan gila, nggak takut apa, ya, Allahul musta'an. Enak banget kalau wali dengan gila masuk surga. Ya, kalau gila dari lahir ya mungkin karena nggak ada hisab. Ya. Tapi inilah orang-orang yang menyangka orang gila adalah wali, dialah hakikatnya orang gila yang paling gila. Iya. Seperti halnya mukibin dan yang misalnya. Ya Allah. Allah berfirman fil jannah tentang surga ini. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Allah sediakan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Kemudian di sini wa ahlun nar kullu kafirin syaqin. Setiap orang kafir yang sengsara. Kama qala ta'ala finnar uiddat lil kafirin. Ya. Allah sediakan untuk orang-orang kafir fa amal ladzina syaqau fa finnar. Ada orang-orang yang syaqau. Apa syaqu? Ya, al-istiqa sebabnya banyak. Imma likufrihim karena mereka orang kafir. Dan karena mereka juga fasadu amalihim. Amalannya rusak. Faidkhuluna finnar, maka mereka masuk ke dalam apa? Neraka. Syaqu itu orang celaka. Maka dia dalam neraka. Ada talik di sini qala Ibnu Qattan Al-Fasir rahimahullah fi kitab Al-Iqna' fi Masail Al-Ijma'. Wa ajma'u ala anna ahlal jannah khaliduna fiha abadan khuludan lan qita'alahu wa lan qida'. Ajib. Para ulama semua sepakat, ya, ahlul jannah mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Enggak terputus, enggak akan adanya yang namanya stop, enggak. Mau enggak, Bun? Surga enggak mau? Masa enggak masuk? Atau masuk surga enggak? Ini dia doang nih. Wa ajma'u ala anna man khaladahu Allah fin nar min al-kafirin wal musyrikin wal munafiqin wa man syaa min khalqihi ba'da man yakhrujuhu minha bi tauhid wa syafa'a mukhalladuna fiha abadan khuludan lan qita'alahu wa lan qada'. Nah. Mereka semua ulama berijma bahwasanya orang yang Allah kekalkan di dalam neraka dari kalangan orang kafir, musyrik, munafik dan orang yang Allah kehendaki untuk kekal setelah orang-orang yang bertauhid, orang-orang mukmin keluar dari neraka dengan tauhid, dengan syafaat, maka semuanya mereka apa? Kekal di dalamnya selama-lamanya, enggak akan terputus. Naudzubillah, ya. Itu adalah siksa yang hakiki baru di situ. Ya. Itu naudzubillah, ya. Itu namanya kesengsaraan yang hakiki. Mungkin sekarang kita beramal soleh, capek, sengsara enggak seberapa. Belajar capek enggak seberapa. Dibandingkan kita mau liar begitu saja di dunia, sebentar disiksa, ya Allah. Jangan selamanya lah. Kita kadar dosa kita aja kalau kita masuk neraka, naudzubillah. Itu melelahkan. Itu adalah kita katakan apa? Kelelahan yang sangat lelah. Susah. Repot. Makanya kata Nabi SAW apa? Inna dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Ya, enggak bisa sembarangan kesono kemari. Tapi sabar ikhwan. Sabar aja. Nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Ya. Kenikmatan yang hakiki dan kita dijauhkan dari siksaan ini. Naudzubillah. Kalau sampai kita ini, ya Allah, selamanya bayangin antum. Dan ini juga bahayanya apa? Bahayanya kita nggak belajar ilmu, nggak tahu tauhid, nggak tahu syirik, nggak tahu kufur. Kalau kita nggak belajar, dan kita juga jangan merasa aman ketika udah belajar.
Apalagi yang baru belajar setahun, 2 tahun, keluar pesantren, gaul sama orang nggak jelas, kesono kemari, kerja. Nggak, boleh kerja, tapi lihat teman, kesono kemari. Jangan kita merasa aman. Kata Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dengan makarnya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Dia merasa aman. Udah ngajar. Apa diajar? Terus sugoh. Merasa aman. Ya, nih kita nih udah pernah imam. Di mana? Masbuk. Masa aman. Enggak, saya imam di masjid Abu Bakar misalkan. Dilihat masjidnya, dilihat besar gitu kan, ribuan, puluhan ribu jamaah. Ternyata. Artinya apa ya? Yang imam Masjidil Haram pun nggak boleh kita merasa aman. Nggak boleh. Ya, hati-hati. Makanya antum harus hati-hati di dalam perkara ini. Nah, terus belajar ilmu makanya. Tinggalkanlah kesengsaraan atau namanya kenikmatan dunia yang akan melalaikan kita ya. Walaupun hakikatnya ya bukan hakikatnya, zahirnya itu adalah kenikmatan yang sangat nikmat. Pasti HP ana ya? Enggak, mati sendiri kadang rekamannya. Tuh giliran digini agak mati. Didiemin mati. Bagaimana ceritanya sih? Taib. Jadi gitu kan ya. Harus siap-siap untuk kemudian selesai perkara surga dan neraka, kita akan lanjut kepada perkara berikutnya, yaitu adalah dzabhul maut. Disembelih kematian nanti sama Allah Azza wa Jalla. Untuk menunjukkan dan menandakan udah nggak ada lagi kematian setelah itu. Allahu Akbar. Wa yutabil mauti fi surati kabshin amlah. Fa yudbahu bainan nar wal jannah. Dan nanti akan didatangkan kematian oleh Allah Azza wa Jalla fi surati kabshin, dalam bentuk domba jantan warna putih. Ya. Domba jantan warna putih. Fa yudbahu bainal jannah wan nar. Kematian tersebut disembelih oleh Allah Azza wa Jalla di antara surga dan neraka supaya orang bisa ngelihat semuanya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun wala mauta. Wahai ahli surga, kekal, udah enggak ada kematian. Udah enggak ada mati sekarang, kekal selamanya. Wa ya ahlan nar khuludun wala mauta. Wahai penduduk neraka, udah kekal, udah enggak ada kematian sekarang. Kematian udah disembelih. Kematian sudah enggak ada. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kematian intaha bidzabhihi fiha, dengan disembelihnya kematian tersebut. Qala syarih rahimahullah, dzabhul maut, disembelihnya kematian. Al maut zawalul hayah, maut itu adalah hilangnya kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Wa huwa amrun ma'nawi, dia adalah perkara ma'nawi. Ya, ghairu mahsusin bi ru'yah, enggak bisa kita lihat dengan mata. Ya. Kematian ini enggak bisa kita lihat dengan mata. Datangnya pun enggak tahu kita kapan. Walakin Allah Ta'ala yaj'aluhu syai'an mar'iyan muhassaman wa yudbahu bainal jannah wan nar. Akan tetapi nanti Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kematian tersebut suatu yang dapat bisa dilihat. Mujassaman, yang berbentuk jisim. Kemudian jisim tersebut nanti disembelih antara surga dan neraka. Diletakkan antara surga dan neraka, Allah sembelih. Yaitu jisim tersebut berbentuk apa? Kabsh amlah. Yaitu adalah domba jantan berwarna putih. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil mauti
kahayati kabsy amlah. Kematian akan didatangkan oleh Allah seperti bentuk kabsy amlah. Dalam riwayat lain, fayuqaf bainal jannah wan nar. Kemudian ya, domba tersebut diberhentikan antara surga dan neraka. Fayunadi munadin ya ahlal jannah. Fayashra'ibuna wa yandurun. Nah, ketika ada yang memanggil kepada ahlul jannah, wahai ahlul jannah, maka mereka pun memandang kepadanya. Wa yandurun, dan melihat kepadanya. Fayaqul, kemudian berkata orang yang memanggil tadi, hal ta'rifuna hadza, kamu tahu enggak ini? Fayaquluna, mereka ahlul jannah mengatakan, na'am, hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua mereka ahlul jannah udah ngelihat. Tsumma yunadi, kemudian yang menyeru memanggil ahlun neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Sama tadi, fayashra'ibuna wa yandurun, mereka ngelihat, perhatikan semuanya. Fayaqulun hal ta'rifuna hadza, kamu tahu enggak ini? Fayaqulun, mereka jawab, na'am hadzal maut, ya, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, dan semua mereka telah lihat, fayudbah, kemudian disembelih. Summa yaqul, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Penduduk surga kekal, enggak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun la maut. Adapun penduduk neraka kekal, enggak ada lagi kematian. Nauzubillah. Ya, kita enggak merasa aman, jangan merasa aman. Kita enggak tahu Islamnya kita sampai kapan, gitu ya. Kemudian kita mukmin sampai kapan, sholat sampai kapan, enggak tahu. Nauzubillah. Ini pentingnya kita muhasabah diri, jangan merasa aman, jangan merasa kita telah banyak jasanya, telah banyak amal soleh, nggak boleh. Selalu doa sama Allah Azza wa Jalla. Summa qara'a wa anzirhum yawmal hasra idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya. Kemudian berkata, wa anzirhum, ya, maka peringatilah mereka yawmal hasrah, di hari penyesalan. Ya, yang mana hari tersebut hina yandamul masi atau musi ala isaatihi, di hari tersebut, hari hasrah namanya, di mana hari-hari penyesalan, yang mana orang-orang yang melakukan perbuatan buruk itu menyesal atas keburukan yang dia lakukan. Wal muhsin ala adami istiktsarihi minato'ah, dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan baik, mereka menyesal karena enggak memperbanyak ketaatan. Idza tuyat as-suhuf al-ibad, ketika yang namanya catatan-catatan lembaran amal itu udah ditutup oleh seorang hamba. Wa furigha min hisabihim, dan selesai dari penghisaban mereka. In qudiyal amru, ketika perkara udah diputuskan, wa hum fi ghaflatin, dan mereka dalam keadaan lalai, wa hum la yu'minun, mereka enggak beriman, dibacakan hal tersebut. Nyesallah mereka. Akhrajahul Bukhari fi tafsir hadil ayat, Bukhari mengeluarkan dalam tafsir ayat ini. Wa rawahu nahuhu fi sifatil jannah wan nar min hadits Ibnu Umar marfu'an, dan juga diriwayatkan yang semisalnya pada sifat neraka dan surga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian hadis Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Nah, selesai tentang dzabhul maut. Faslun. Sekarang kita ke fasal yang baru, ikhwan ya, fasal baru. Bukan perkara ghaibiyat lagi sekarang. Ya. Tapi perkara tentang apa namanya? Nabi SAW di sini. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Wa Muhammadun Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad adalah utusannya Allah, penutupnya para nabi, wa sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Yasla yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati. Iman seorang hamba enggak akan sah sampai dia beriman kepada risalahnya.
wa yashhada binubuwati, sampai dia bersaksi dengan nubuah tentang penubuahannya. Wa la yuqda bainan nas fil qiyamah illa bi syafaatihi. Maka antara manusia di hari kiamat nanti tidak akan bisa diputuskan. Ya, enggak akan ada yang namanya perkara diputuskan di hari kiamat kecuali dengan syafaatnya Nabi SAW. Wa la yadkhul jannah ummatun illa ba'da dukhuli ummati. Umat enggak akan masuk surga seluruhnya kecuali setelah masuknya ke surga umat Nabi SAW. Qala syarih, afdalul khalqi indallah ar-rusul. Afdolnya, makhluk yang paling afdol di sisi Allah adalah para rasul. Tsumma nabiin, kemudian para nabi, tsumma siddiqun, tsumma syuhada, tsumma salihun. Wa qad dzakarallahu hadhihi tabaqat fi kitabih fi qoulihi ta'ala. Allah telah menyebutkan tabaqah susunan derajat ini di firman Ta'ala dalam Al-Qur'an. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa afdhalur rusul ulul azmi minhum wa hum khamsah. Rasul yang paling afdol adalah ulul azmi dari rasul-rasul yang banyak, dan mereka ada 5. Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa qad dzakarahumullah fi mawdi'aini min kitabi fil ahzab. Allah sebutkan dalam 2 tempat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Ahzab. Wa id akhadna min nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ya. Jelas insyaallah ya. Wa fi syura syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Disebutkan ulul azmi minar rusul 5. Wa afdaluhum, yang paling afdal dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqauli sallallahu ana sayyidun nas yaumil qiyamah, saya adalah tuannya para manusia di hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Wa salatuhum khalfahu lailatal mi'raj wa ghaira dzalik min adillah. Dan juga di antara yang menunjukkan Nabi itu adalah yang paling afdol dari kalangan ulil azmi, di antaranya salatihim khalfahu. Seluruh para nabi salat di belakang Nabi SAW ketika Nabi mi'raj ke atas. Wa ghairi dzalik min adillah, dan dari yang lain-lain juga dari dalil-dalil yang ada yang menunjukkan Nabi adalah ulul azmi yang paling afdol. Kemudian ini hasyiah di sini taqaddama isyarah ila fi haditsil Isra wa ala kulli al hadits sabit an Anas radhiyallahu anhu. Baik. Sama Ibrahim, kemudian Ibrahim li'annahu abul anbiya, karena dia adalah bapaknya para nabi. Nah, seluruh nabi apa? Keturunan Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Muhammad. Dari siapa? Ismail. Nah, Ismail anak siapa? Ibrahim. Nah, antum lihat di situ ada biasanya diagram tentang apa namanya? Nasab-nasab kayak itu antum lihat. Jelas insyaallah di situ. Wa milatu aslul milah, dan milahnya Ibrahim adalah asal daripada milah-milah yang lainnya. Makanya kita merujuknya ke milahnya Ibrahim tentang tauhid itu. Sama Musa, kemudian Musa li'anna afdalul anbiya Bani Israel, karena Musa adalah nabi yang paling afdolnya Bani Israel. Wa syari'atuhu aslu syari'atihim, syariatnya Nabi Musa adalah asal daripada syariat nabi yang lainnya dari Bani Israel. Sama Nuh wa Isa, kemudian Nuh dan Isa la yujzamu bil mufadalah bainahuma li'anna likullin minhuma maziyah. Kita tidak boleh menjazam, memastikan ya adanya mufadalah, martabah yang paling utama antara bainahuma, antara siapa? Nuh dan Isa. Karena setiap dari keduanya itu memiliki maziyah, karakteristik perbedaan masing-masing, keutamaan masing-masing. Nah, Allah alam, ini kita sampai sini dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang khosais Nabi SAW. Ya, baru kita lanjut lagi. Insyaallah ini cepatlah selesainya. Bagi yang belum beli kitab Aqidah Wasithiyah, ya cepat beli ya. Nah, ilahuna jazakumullahu khairan katsira walhamdulillahirabbil alamin.